Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik bagi para adik-adik dan para pencari ilmu. Selamat berjumpa kembali kita dalam agenda kajian ilmu ya, pengetahuan. Khususnya hari ini kita akan mengkaji aspek daripada hukum, etika profesi hukum. Di sini kita sudah masuk ke dalam pertemuan yang sudah keenam ya. Dalam pertemuan ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang kaitan etika nantinya dengan beberapa aspek moralitasnya atau definisinya. Baik, pertama kita akan lihat apa itu definisi etika. Etika ini sejatinya berasal dari bahasa Yunani, asal katanya ethos dan mos gitu ya, atau su. Jadi ethos ini sejatinya dia dapat diartikan dalam kata Yunani itu adalah kesusilaan gitu ya, kesusilaan. Maka saat kita kemudian berbicara masalah kesusilaan, banyak hal yang kemudian nantinya saling terkait, baik itu nanti moralitas gitu ya, akhlak, budi pekerti, dan beberapa istilah yang akan muncul dalam kaitannya dengan etika profesi. Namun di sini kita pahami dulu bahwa yang dimaksud dengan etik, dengan etosnya itu, kesusilaannya itu, ini kita sejatinya berbicara dalam kaidah nilai yang baik. Karena dari etos di situ dimaknai ya, kesusilaan, sunya itu bermakna baik. Jadi kesusilaan ini sejatinya kita berbicara dalam konteks yang bernilai baik. Jika kemudian ada nilai buruk di dalamnya, itu bukan kesusilaan, itu yang melanggar kesusilaan. Itu dia, itu perlu difahami sebagai landasan awal sebelum kita lanjut berbicara mengenai banyaknya ya kaitan antara etika dan moralitas dan etika dan yang lainnya. Oke, di sini terdapat beberapa definisi daripada etik itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa etika itu merupakan prinsip moral, gitu ya, prinsip moral yang termasuk dalam ilmu tentang kebaikan. Jadi memang yang kita kaji dalam hal prinsip moralitas etika itu adalah nilai kebaikan. Jadi seseorang itu ya harus menjalankan kebaikan, kan gitu ya. Itu sejatinya prinsip dasarnya, manusia harus menjalankan kebaikan. Kemudian yang menjadi definisi yang lainnya, mungkin ada yang mengatakan bahwa etika itu adalah ilmu mengenai suatu kewajiban, science of duty gitu ya. Kenapa dikatakan ini ya, kewajiban? Karena di dalam kehidupan manusia ini cenderung memiliki kebebasan dalam berkehendak, bebas dalam melakukan sesuatu gitu ya. Namun dengan adanya ilmu, sejatinya manusia itu harus terarah. Saat ia terarah, ia menggunakan ilmu tersebut terarah, itu yang dikatakan sebagai konsep daripada etik. Maka keterarahan itu menjadi sesuatu yang menjadikannya beban bagi setiap individu manusia, bahwa ilmu yang dia peroleh itu wajib diterapkan. Ilmu menjadi suatu kewajiban gitu ya. Maka penting difahami bahwa setiap ilmu yang kita dapatkan itu memiliki konsekuensi, wajib untuk diterapkan, wajib untuk dijalankan. Itu ya, bisa difahami ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana orang Indonesia mengartikan daripada etika itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo, ini ahli, mengatakan bahwa etika itu pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seyogyanya atau semestinya seseorang itu bertindak. Jadi di sini kita bicara masalah etika, seseorang itu menjadi bahan untuk menerapkan, gitu ya.
Apa yang harus ia terapkan dalam kehidupan ini bersandarkan oleh etika, moralitas. Walaupun mungkin kalau kita katakan etika ini Pak, apakah suatu hukum yang memiliki sanksi gitu ya? Tentu etika ini sebenarnya berada di atas peraturan hukum karena dia nilai, gitu ya. Karena dia nilai. Sedangkan aturan hukum yang ada itu bisa jadi muncul atas dasar etika. Itu dia. Etika dulu baru muncul aturan hukum. Karena seyogyanya. Karena banyak nanti yang akan menjadi hantaman-hantaman gitu ya, kelindihan daripada peristiwa kepenting untuk manusia memenuhi kebutuhannya, pasti memunculkan masalah. Gitu ya. Next, kita coba kaji sedikit bagaimana hubungan etika dengan moral. Etika dengan moral. Ya. Secara etimologis kata etika itu sama dengan moral, gitu ya. Nggak banyak orang yang membedakan hal ini. Sebab nilai-nilai dan norma-norma yang diatur gitu ya, yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok orang dalam bertingkah laku, dalam berekspresi, itu menjadi suatu kualitas perbuatan manusiawi. Maka kalau kita bicara hubungan etika dan moral, itu etika itu merupakan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai atau asas-asas daripada moralitas itu sendiri. Itu dia. Kedudukan moral bisa lebih tinggi dibandingkan etika. Karena dari moralitas itulah muncul etika. Gitu ya. Moral principle, system of moral principle, dan study of moral principle. Itu ya, kaitan-kaitannya. Lalu apa yang dikatakan oleh moral sebagai sebuah panduan gitu ya, atau pattern gitu, pola gitu ya, kelakuan yang baik dalam masyarakat, maka moralitas dalam hal ini menjadi suatu nilai atau norma yang menjadi panduan setiap manusia atau masyarakat itu berperilaku di dalam masyarakat. Apa yang harus ia kerjakan, apa yang ia tidak wajib lakukan atau tidak harus lakukan. Karena di sini kaitannya moralitas merupakan sistem nilai gitu ya. Bagaimana manusia itu hidup sebagai manusia, sebaik-baik manusia. Sebagai manusia dan sebagai sebaik-baik manusia. Humanity gitu ya. Itu penting. Maka apa yang kemudian menjadi tindakan sebenarnya sebagai seorang yang harus menjadi baik gitu ya, orang yang diminta oleh aspek moralitas itu sendiri, ya moralitas itu sendiri bertujuan dan bertugas untuk memberikan kepada manusia aturan atau petunjuk konkret bagaimana manusia harus hidup, bagaimana ia harus bertindak dalam hidup sebagai manusia, dan bagaimana ia harus menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik, karena itu merupakan cerminan lawan daripada kesusilaan. Itu ya, itu penting untuk difahami. Maka etika itu sendiri sebagai bagian daripada falsafah merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral, termasuk aturan-aturan untuk melaksanakannya. Itu ya, harus difahami dulu kedudukan etika dengan moral. Selanjutnya etika dengan susila. Jelas tadi dikatakan bahwa su itu adalah baik, gitu ya. Susila, sila berarti di sini norma dalam kehidupan. Maka dalam setiap aspek kehidupan, setiap manusia itu berkewajiban menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip atau aturan hidup yang lebih baik, gitu ya. Kalau hari ini kita manusia kan itu ya, harusnya menjadikan pengalaman itu menjadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jika hari ini kita salah, next ke depan di masa yang waktu yang akan datang kita jangan salah lagi. Kita harus bisa lebih baik. Itu dia ya. Maka susila ini sebenarnya kita bicara di dalam kaidan aspeknya itu perasaan batin atau kecenderungan hati untuk seseorang selalu berbuat baik. Kenapa? Kenapa sih? Ini kan menjadi suatu pertanyaan gitu ya. Bagi adik-adik atau bagi
para pencari ilmu hari ini lebih senang diberikan kegiatan yang baik-baik atau dijahatin oleh orang? Tentu semua kita ingin diberikan kebaikan. Lebih senang ditraktir dong daripada dihukum gitu ya. Lebih senang diapresiasi dong kemudian daripada dicela gitu ya. Maka itu menjadi hal yang lumrah secara batin, secara jiwa manusia. Kita itu memang suka dengan yang baik-baik gitu ya. Manusia itu suka dengan yang baik-baik. Ya, Anda suka yang indah-indah. Kalau yang cowok dia suka cewek yang cantik-cantik kan gitu. Secara pandangannya. Sedangkan yang cewek suka dengan cowok yang ganteng-ganteng, yang bersih-bersih. Kan gitu. Itu menjadi hal lumrah. Memang manusia seperti itu. Maka jika Anda ingin mendapatkan yang terbaik, maka Anda harus terbaik dalam berperilaku. Gitu ya. Itu menjadi dasar. Oke. Selanjutnya etika dengan akhlak. Bagaimana kedudukan etika dengan akhlak? Etika dengan akhlak itu merupakan bagian daripada akhlak. Gitu ya. Sebab akhlak dalam hal ini cakupannya itu baik itu menyangkut etos, etis, dan estetika. Gitu ya. Karena ada akhlak itulah kemudian kita bisa menilai mana yang cantik, estetika, nilai kecantikan, seni segala macamnya, nilai keindahan. Kemudian etos mengenai pekerjaan, giat gitu ya. Etis, kewajaran, mana yang baik tadi, gitu ya. Maka saat kemudian manusia memiliki etos yang baik, maka ia memiliki hubungan yang baik, itu baik kepada manusia yang lain gitu ya. Jangankan manusia, itu kepada Tuhannya, etos kepada Tuhannya gitu ya. Maka saat kemudian manusia itu memiliki hubungan yang baik terhadap Tuhannya, maka itu menjadi salah satu jaminan seseorang itu memiliki etika. Selanjutnya etis. Etis itu hubungan antar sesama manusia gitu ya. Dan interaksi kita dengan alam, interaksi kita dengan binatang-binatang, kehidupan gitu ya. Itu interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berperilaku itu sangat mempengaruhinya. Sedangkan estetika ini adalah nilai keindahannya. Bagaimana kita memperlakukan nilai keindahan alam? Bagaimana kita memperlakukan nilai keindahan manusia? Keindahan akhlak orangnya gitu ya. Disinilah kita kemudian berkesepaduan untuk menuju memiliki akhlak yang mulia. Itu ya, akhlak yang mulia. Oke. Maka saat kemudian kita berbicara masalah akhlak, saat etika, profesi hukum ini menjadi suatu bagian daripada ilmu akhlak, maka setiap profesi hukum yang ada seperti hakim, jaksa, gitu ya, advokat, notaris, dan lain-lain, itu haruslah berperilaku sejatinya dengan berperilaku yang adil, yang dapat disetujui oleh semua orang, gitu ya. Hingga kemudian akhlak tersebut memiliki budi pekerti dan itu menjadi suatu karakter umum daripada suatu kebaikan. Jadi kebaikan atau nilai moralitas itu disangkutkan dengan kebaikannya, gitu ya. Iya, karena itu menjadi cerminan ujungnya, gitu ya. Lalu menurut salah satu ahli ya, menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Ihya Ulumuddin tentang akhlak itu merupakan keadaan yang bersifat batin ya. Itu ada di dalam diri ya, diri setiap manusia. Jiwa sih, lebih kepada jiwanya, ruhnya. Ruh hatinya itu ingin baik, menginginkan kebaikan. Maka saat kemudian ia baik, yang dia inginkan, maka sejatinya itu muncul ke dalam dirinya. Dia juga ingin selalu berbuat baik. Karena kan kita pahami ya bahwa yang baik itu pasti akan dibalas dengan kebaikan, gitu ya. Kalau dalam Islam nanti silakan baca dalam Quran surah Ar-Rahman gitu ya.
hal jazaul ihsanun illal ihsan gitu. Jadi tiada lain selain kebalasan bagi kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa. Itu dia. Bagi manusia itu ya, maka wajib kita kemudian menjaga akhlak kebaikan di dalam perilaku kita gitu ya. Kenapa? Karena nanti di sini kita bicara mengenai etik, bagaimana hubungannya dengan tadi moral, dengan susila dan juga dengan akhlak. Ini sejatinya kita bicara dalam hal kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka tidak ada sejatinya kita bicara etik itu kemudian bicara yang buruk gitu ya. Tapi etika itu adalah bicara yang baik. Sedangkan yang buruk itu adalah pelanggaran terhadap etika. Oke, sampai di sini kira-kira paham ya bagaimana kedudukan etika dengan hubungan kepada sejenisnya. Tadi ada moral, ada susilaan, dan juga ada akhlak. Itu bagaimana hubungannya dan bagaimana karakter yang harus tertanam dalam setiap profesi hukum. Oke, stay tune terus di channel kita. Jika adik-adik ada yang mau ditanyakan terkait dengan diskusi ya, terkait dengan masalah hukum, etika profesi hukum, apa aja sih, nggak ada masalah. Silakan tanya-tanya di kolom komentar. Nanti kita akan coba jawab semampunya ya, bukan seperlunya, semampunya. Dan sekaligus kita akan buatkan kontennya nanti, Q&A-nya. Oke, bisa dipahami ya. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.